Hello everyone, welcome back to my channel dan Anda Pratiwi. Oke, kali ini aku akan bahas tentang KPR ya, sistem KPR waktu mau beli rumah. Jadi disclaimer dulu, ini berdasarkan my experience gitu ya, berdasarkan my experience. So, in 2017 or 18, aku tuh udah berusaha cari tahu tentang rumah gitu. Jadi dulunya kan emang kalau orang tua aku pribadi tuh nggak punya pengalaman or experience, self experience tentang membeli rumah secara KPR atau seperti apa. Akhirnya 2017-2018 itu aku udah cari-cari tahu nih tentang rumah itu kayak gimana, belinya kayak gimana, sistemnya kayak gimana, keuntungannya apa dan sebagainya. Pokoknya apa aja details-details yang emang aku mau tahu, istilah-istilah tertentu juga itu aku mau tahu. Jadi aku belajar di 2017-2018. Kemudian ketika aku belajar, aku juga cari tahu tentang perumahan-perumahan yang yang emang menawarkan perumahan gitu, menawarkan rumah kayak gitu ya ke customernya. Atau ke user. Jadi biasanya orang yang mau membeli rumah ke sebuah developer, we call it user, biasanya kayak gitu. Sebenarnya sistem beli perumahan itu gimana ya? Ya sama aja, kita datang ke marketingnya atau ke developernya secara langsung. Tapi biasanya developer itu memiliki office di mana kita bisa ketemu sama marketingnya untuk membahas tentang tentang rumahnya. Kayak misalnya yang kita tahu tentang rumahnya, ukuran rumahnya seperti apa, kemudian blok-bloknya seperti apa, facility. Kayak misalnya kita beli rumah ini benar-benar beli rumah plus bangunannya atau hanya tanahnya saja, itu juga bisa ya. Dan apakah semua developer itu seperti itu, maksudnya kita bisa beli rumah sekaligus tanahnya atau tanahnya doang, itu depends on developer masing-masing. Kalau di waktu itu aku ini itu kita bisa beli rumahnya plus tanah atau tanahnya saja kayak gitu. Jadi kayak dibuat sistem coupling kayak gitu. Oke, dan waktu itu di marketing itu sebenarnya nggak ribet ya gitu. Jadi dulu sebelum aku maksudnya fix aku memilih rumah ini untuk aku jadikan rumah pertama aku sama suamiku itu, aku ada sebuah pilihan sebelumnya. Jadi ada dua pilihan sebelumnya yang akhirnya yaitu yang bikin aku tahu sistem kredit atau KPR kalau kita ngambil rumah itu seperti apa. Jadi kayak gitu. Jadi aku mau cerita di sini itu sejenis nanti itu KPR itu apa sih sebenarnya, terus cara bayarnya kayak gimana, terus apa istilah yang misalnya detail-detail tertentu yang emang kita harus tahu sebelum kita memutuskan untuk beli KPR rumah gitu. So KPR sendiri itu adalah sistem kredit ya. Jadi sistem kredit ketika kita beli rumah, apakah ini bagus atau enggak, sebenarnya it depends on cara berpikir masing-masing. Kalau misalnya kita bahas tentang riba dan sebagainya atau apa, nanti itu ada expert sendiri kan yang akan membahas tentang masalah kayak gitu. Tapi di sini again I want to talk about something based on my experience aja tentang KPR itu sendiri. Jadi kalau aku pribadi sih waktu itu mikirnya bahwa KPR itu adalah sebuah kredit dengan cara ya kita lebih cepat punya rumahnya, tapi ya emang banyak banget data-data yang kita perlu siapkan kayak gitu. Jadi waktu dulu itu sekitar 2018 atau 17 ya, agak lupa gitu. Di situ kan waktu itu statusku tuh masih single, jadi aku belum nikah, tapi aku berkeinginan punya rumah dengan jujur ya, dengan tabungan yang only 40 juta gitu. Jadi bener-bener yang nekat, super nekat sih, kayak 40 juta tapi udah pengen beli rumah. Karena waktu itu aku tuh kayak dari kecil tuh berpikir bahwa usiaku 25 itu aku udah punya rumah gitu. Jadi kayak I really want to achieve that, meskipun tidak begitu masuk akal sih dulu. Jadi kayak waktu itu aku tuh milih sebuah rumah, it's very good ya, bener-bener rumah baru ya, ini rumah baru dan harganya itu sekitar 550 juta. Jadi waktu itu dengan uang 40 juta aku yang aku jadikan kayak sebuah DP, kan waktu itu DP-nya itu emang boleh 20 juta. Dan aku dapat uang 40 punya uang 40 juta itu, jadi kayak ngerasa aku bisa dong beli rumah kayak gitu. Kemudian akhirnya aku tuh ditanya tentang ya kayak status gitu ya, apa sudah menikah atau belum. Aku bilang
aku ini kerja sambil ada usaha roti gitu. Jadi aku tuh kayak ngurusin perizinan usaha roti, kemudian ngurusin NPWP juga, perizinan usaha roti, dan belum menikah, sorry. Jadi waktu di kelurahan itu yang aku urus itu 2 surat ya, perizinan usaha, surat keterangan usaha, dan tiga sorry, perizinan usaha, surat keterangan usaha milik siapa, dan surat keterangan belum menikah. Kemudian ada juga tentang itu bisa dibilang surat pernyataan kalau aku bekerja di mana gitu, dan juga NPWP itu yang paling krusial yang kita harus prepare. Lalu kita itu ditanya tentang aset yang kita punya. Jadi kayak misalnya motor atau mobil atau apa dan sebagainya. Dan kita tuh kayak di ini juga sih, di survei ya di rumah. Kita dilihat gitu, apakah kita tuh bisa kira-kira bayar kayak gini kayak gitu. Jadi di survei banget. Dan juga tabungan, terutama rekening koran itu. Jadi waktu itu dulu sih aku tuh ada trouble karena rekening koranku itu tidak bekerja dengan baik. Maksudku gini, aku dulu bukan tipe orang yang cashless, jadi everything itu justru yang cash gitu. Selalu bawa uang cash, dan aku juga orangnya kalau nabung itu dulu tuh kayak aku kumpulin di satu box gitu ya, di rumah itu aku kumpulin satu box di rumah itu kayak bener-bener satu tuh aku kumpulin kayak gitu. Dan kalau udah banyak kayak gitu aku juga nggak langsung aku masukin ke bank gitu. Aku dulu orangnya tuh males banget kalau harus ke bank. Jadi waktu itu dulu tuh seingatku ya 40 juta itu 20 jutanya tuh aku depositokan di BRI kalau nggak BCA, aku lupa. Terus kemudian 20 jutanya ini yang di rumah. Jadi aku taruh di box itu dengan nominal 20 juta itu tadi. Jadi di rekening koranku tuh kayak jarang-jarang banget gitu. Apalagi dulu tuh aku maksudnya udah tutoring ya, tapi semua gajiku itu bukan yang cashless gitu, kayak yang ditransfer atau apa, tapi semuanya itu ya udah pakai amplop gitulah, di amplopin kayak gitu. Jadi bener-bener rekening koran tuh kayak rekening mati gitu. Akhirnya itu jadi trouble. Jadi satu hal yang mungkin harus dinotis kalau mau ambil rumah juga itu lihat rekening korannya ya, tabungan rekening korannya itu kayak dia tuh lebih suka kalau ada uang masuk keluar gitu. Jadi kayak dalam artian gini, biar bank yang akan meminjamkan KPR itu merasa kalau kita ini emang aktif gitu loh. Jadi ada pemasukan, pengeluaran ada, pemasukan lagi kayak gitu. Jadi tuh ada transaksi rutinnya kayak gitu menggunakan itu. Jadi dulu aku tuh kayak ada problem di situ. Akhirnya setelah ada problem waktu itu tuh di Bank Mandiri ya, akhirnya itu ditolak. Intinya aku nggak diperbolehkan untuk ngambil KPR di Bank Mandiri itu. Terus developernya ini dan marketingnya ini kayak help me so well, kayak dia tuh bilang kalau misalnya oke, Mbak, kita akan coba carikan bank yang bisa KPR Mbak ini kayak gini. Dan itu waktu itu di bank lain, misalnya waktu itu kayak Bank BTN, dan itu di approve. Jadi waktu itu inget banget aku dengan DP sekitar 40 jutaan ya. Terus ada uang tanda jadi itu 5 juta, jadi 45 juta. Kemudian aku harus jadi sisanya kan masih sekitar 510 juta. Itu aku cicil selama 25 tahun, dan setiap bulannya itu harus 5 juta sampai 6 juta ya pembayarannya tuh 5 sampai 6 juta. Jadi I was really shocked. Kayak aku ngerasa gini, wow, penghasilanku sebenarnya nggak sampai segitu. Dan kalaupun misalnya sampai segitu, apakah aku nggak makan? Maksudnya kayak aku aku ngambil itu punya rumah, tapi gimana dengan keseharian aku, makanku seperti apa, ini itu kan kebutuhan harian itu kan ada, yaitu akhirnya pikiran gak logisku tentang rumah itu kayak udah makin kayak aduh aku ini nggak kuat, nggak bisa lah intinya.
Tapi waktu itu bener-bener udah di approve sama si bank. Jadi approving itu juga waktunya lama banget, itu bisa seminggu, 2 minggu, 3 minggu, atau sampai 1 bulan kayak gitu. Jadi tunggu-tungguan gitu. Tapi setelah aku tahu tuh di approve, nggak tahu kenapa nih, ini hatiku tuh kayak ngerasa I cannot pay something like that, kayak it's too hard for me, too hard. Kayak aku gajiku gak segitu gedenya juga kali, maksudnya intinya nggak bisa segitu gedenya gitu, kayaknya nggak kuat aja gitu. Sampai akhirnya I decide say to the marketingnya, say to them that I cancel all that thing, so I do not want to buy that house again. I'm so sorry about that. Dan aku kehilangan uang itu 1,5 juta. Itu kayak 5 juta yang Anda ajari tadi kan. 1,5 juta itu diambil karena ya tadi kayak melanggar kesepakatan awal kayak gitu. Oke lah, agak-agak yang namanya feel blue, karena wah 1,5 juta aku hilang gitu karena ya ini tadi. Oke. Lalu nggak tahu kenapa lagi gitu, nggak kapok nyari rumah lagi. Dan singkat cerita prosesnya sama ya, jadi kayak NPWP tentang cash flow dan sebagainya itu harus jelas. Oh ya, I have to say, kalau misalnya ambil KPR dengan kayak kita tuh bilang, kalau kita ini pengusaha, misalnya kita tuh punya usaha gini, itu dia itu selalu minta rekapan pendapatan, pokoknya rekapan keuangan dari bisnis itu selama minimal 3-6 bulan, itu minimalnya. Jadi kayak minta ya rekapannya itu misalnya hari pertama, kedua, jadi 1 bulan full kayak gitu. Akhirnya udah, singkat cerita yang kedua itu dapat rumah yang lebih murah sebenarnya, tapi emang tidak lebih bagus sih sebenarnya. Jadi aku sebenarnya lebih ke waktu itu tuh nggak tahu kenapa iseng-iseng semata aja gitu. Nggak taunya secepat itu aku di approve gitu kan sama si banknya. Dan again aku membatalkan tuh lagi karena aku ya merasa balik lagi kayak nggak sesuai dengan kemampuanku untuk membayar sih sebenarnya gitu. Lalu di hari berikutnya kayak 2018 itu sih suamiku itu ternyata juga sering nyari rumah gitu, nyari tahu, dia nggak tahu ya, emang pingin aja gitu katanya. Akhirnya ketemu ini yang emang harganya itu separuhnya dari rumah-rumahnya sebelumnya. Aku udah ya tadi yang udah plus KPR sebelumnya. Oke. Dan sekarang I will try to say about gimana sih cara pembayaran rumah kalau kita mau beli rumah itu ya. Tadi kalau sistem itu tadi kan yang aku ceritakan itu tentang sistem KPR-nya sendiri ya. Kalau aku sama suamiku itu sebenarnya pakai KTA. Jadi KTA di bank. Nanti aku akan jelasin KTA versus KPR untuk mungkin di next video ya. So kali ini yuk kita bahas tentang bagaimana sih sistem biaya beli rumah. Jadi sistem biaya beli rumah itu ada beberapa pilihan. Yang pertama itu adalah tunai atau cash keras. Oke, yang kedua adalah cash lunak atau tunai bertahap. Yang ketiga adalah KPR ini. Jadi KPR ini bukan satu-satunya cara kita untuk bisa beli rumah gitu. Jadi KPR ini sama aja dengan salah satu solusi, salah satu sistem pembayaran kalau kita mau beli rumah. So, apa aja sih itu cash keras atau tunai? Jadi kalau cash keras itu sistem pembayarannya rumah itu dilakukan paling lambat 1 bulan. Jadi misalnya kita beli rumah 500 juta. Kita misalnya minggu pertama udah bayar 100 juta, minggu kedua bayar 100 juta lagi, minggu ketiga kita bayar 200, minggu keempat kita bayar 100 misalnya kayak gitu. Nah, itu adalah sistem sistem tunai atau sistem cash keras. Jadi cash keras ini lebih ke ya udah kita tuh sebenarnya ngangsur tapi langsung dengan jumlah yang sangat banyak kayak gitu, kayak 2 kali pembayaran 3 kali pembayaran. Kalau aku dulu itu sebenarnya karena aku pakai KTA ya, jadinya bisa dibilang waktu aku beli rumah di developer itu menggunakan sistem ini, jadi pakai cash keras. Kemudian yang kedua tadi adalah tunai berangsur atau tunai bertahap ya, atau juga cash lunak. Kalau cash lunak ini lebih ke tenor pembayarannya tuh lebih lama sedikit, jadi 6 sampai 24 bulan. Jadi 6 bulan sampai 2 tahun kita bisa itu.
Dan sistemnya itu sama kayak tadi ya, misalnya bulan 1 kita bayarnya 100, bulan 2 50, bulan 3 berapa, pokoknya sampai 2 tahun maksimalnya itu seperti itu. Dan untuk KPR ini adalah mungkin bisa dibilang ini solusi cepat gitu untuk kita yang emang pingin beli rumah, tapi kita juga harus bertanggung jawab untuk membayarnya ya gitu. Jadi kalau KPR ini sebenarnya apa sih? KPR adalah kredit pemilikan rumah. Jadi aku bisa bilang bahwa KPR itu sama dengan shortcut buy gitu ya. Lah untuk cara membayarnya sendiri sebenarnya sama aja ya kayak ya yang lain-lain itu, tapi di sini tenornya yang beda-beda. Jadi KPR ini kadang dibilang sebuah solusi shortcut itu kenapa? Karena kita kan mau beli rumah misalnya 500 juta tadi, tapi kita tuh bisa langsung dapat rumah itu gitu loh, bisa langsung dapat rumah itu, tapi bayarnya itu nanti gitu. Nah tenor ini itu yang agak risky kalau menurut aku, karena di tenor ini kan biasanya ya kalau developer atau marketing itu biasanya dia tuh punya kayak tenor tuh kayak 10 tahun. Jadi kita misalnya bayar 500 juta itu berapa tahun, untuk 10 tahun kah, untuk 15 tahun kah, 20 tahun kah, atau 25 tahun kah, atau 30 tahun kah, tuh ada 30 tahun pun tuh juga ada kayak gitu. Jadi untuk tenor sendiri itu beraneka ragam, itu juga tergantung dari user atau tergantung dari pembeli rumahnya itu sendiri. Jadi kalau misalnya tenor ini mau yang 10 tahun, jadi misalnya 1 bulan jadi 5 juta, 6 juta dan sebagainya, itu ya itu tadi terserah dari usernya itu masing-masing. Tapi yang aku notice di sini sih ya, namanya juga kalau tenor semakin lama otomatis bunga semakin gede gitu. Tapi ini juga harus ada hitungan yang rinci banget ya. Jadi belum tentu misalnya kita tenor 10 tahun, 19 tahun itu murah, 10 tahun itu belum tentu juga. Itu depends on bunga. Jadi kita tuh kalau mau hitung KPR, tenor dan sebagainya itu kita harus hati-hati sama yang namanya bunga dan pembayaran pokoknya itu berapa. Mungkin next time I will show you how to count something like that, okay? So kalau di sini aku sih bisa bilang bahwa tenor itu semakin lama, aku bisa bilang bahwa rumah itu harganya asli itu akan semakin melambung gitu loh. Jadi kalau misalnya makin lama tenor, makin membutuhkan biaya tambahan dan bunga yang lebih tinggi gitu. Jadi tenornya misalnya 25 tahun, berarti nanti bunganya juga akan lebih tinggi kalau kita ada total. Misalnya tadi 500 juta nih ya, harga asli 500 juta, terus kita pakai tenor 25 tahun, bisa aja rumah ini setelah kita beli semua 25 tahun itu jadinya 1M misalnya kayak gitu, atau 1M setengah, itu bisa aja kayak gitu. Oke. Dan karena tadi kan pembahasan bukan mau lebih ke KPR ya, sekarang kita mau bahas tentang KPR itu ada apa aja. Jadi yang pertama itu KPR fix, yang kedua itu KPR floating, yang ketiga adalah KPR fix and cap. Jadi kalau fix itu maksudnya begini, misalnya kita tadi menentukan kita beli rumah 500 juta dengan KPR yang fix, berarti selama 500 juta tadi misalnya 25 tahun, selama 25 tahun itu berarti tiap bulannya itu kita bayarnya itu sama, misalnya 5 juta ya, 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta, terus jadi 5 juta sampai 25 tahun. Tapi kalau yang floating ini mengikuti suku bunga yang ada. Jadi kalau suku bunga itu lagi naik, berarti bunga kita juga gitu. Jadi kalau misalnya lagi turun juga bunga kita juga ikut turun kayak gitu. Jadi floating ini lebih ke, aku bisa bilang ini agak risiko juga ya kadang. Misalnya gini, kalau misalnya dia floating itu kan otomatis kalau kamu misalnya 3 tahun pertama bisa 5 juta, nanti lanjutnya bisa 9 juta, bukan nggak sampai 9 juta kayaknya, mungkin jadi 6 juta, terus lagi nanti jadi 5 juta lagi, misalnya jadi berapa juta kayak gitu. Jadi itu tergantung suku bunga, dan kalau misalnya kita lihat suku bunga itu rata-rata dia naik gitu, jarang turun. Cuman ya kalau misalnya ada harapan ya ada turun gitu, kita lebih murah dong bayarnya. Tapi kalau yang fix tadi, kita tuh suku bunga naik atau turun tetap kita bayarnya ya segitu tadi kayak gitu. Kalau yang fix and cap otomatis itu kayak it's like combining sesuatu gitu. Oke, kayak gitu.
Oke, sekarang kita akan bahas tentang bagaimana cara menghitung bunga KPR ya. Ini misalnya lihat di sini ya, di sini. Oke, yang pertama misalnya tuh kita beli rumah harganya 550 juta. Oke, 550 juta, kita DP dengan 50 juta. Berarti kan harga pokoknya itu jadi 500 juta. Lah 500 juta itu kita pakai KPR fix ya. Jadi 500 juta dikali 11%. 11% ini bisa dibilang kayak bunganya. Oke, kemudian kali 10 ini itu adalah tahunnya, jadi tenornya, dan per berapa bulan, per 120 bulan, karena dia kan 10, jadi totalnya adalah 6.887.501. Itu cicilan KPR per bulannya kayak gitu. Oke. Lah, kalau yang KPR floating, itu sama ya dengan harga rumah yang sama tadi ya. 550 juta, kita punya DP-nya itu sekitar 50 juta. Misalnya 103 tahun, bunganya itu 9%, suku bunganya itu 19%. 4 sampai 6 tahun, suku bunganya 12%. Jadi hitungannya seperti yang ada di sini. Kayak gitu. So, jadi KPR sendiri itu mana yang mau kamu pilih antara fixed atau floating dan sebagainya. It also depends on you, depends on the user dan sebagainya. Pokoknya bener-bener kalau mau decide sesuatu, buy something very big. I mean house itu ada sesuatu yang big and expensive. Jadi kalian harus bisa nih mikir ini enaknya kemana, keuntungannya kemana dan sebagainya gitu. So that's all for KPR-KPRan. Mungkin next time I will try to ngasih tips cara menghitungnya yang details kayak gitu, karena ini tadi kan cuman cuman contoh kita penghitungan KPR aja, tapi aku akan coba talking to you guys about cara menghitungnya using calculator. Okay, so see you next time, bye bye.